Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sumira. Saya dari 2 Manajemen 4 Red A NIM 200304246. Baiklah, di sini saya akan membuat video pelajaran manajemen koperasi dan UMKM dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Baiklah, di sini saya akan membahas dari pertemuan 9. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pertemuan 9. Pengertian SHU. Menurut pasal 45 ayat 1 UU nomor 25 sampai tahun 1962 adalah sebagai berikut. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan atau dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota semakin besar transaksi usaha atau modal. Informasi dasar: SHU total, bagian, total simpanan, total seluruh transaksi, jumlah simpanan per orang anggota, omset atau volume, bagian presentasi. Istilah informasi dasar. SHU total adalah SHU yang terdapat neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak profit after tax. Omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Bagian presentasi. Untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota. Di dalam AD atau ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut. Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. SHU per anggota. SHU A sama dengan JU A tambah JMA, di mana SHU A sisa hasil usaha anggota, JU jasa usaha anggota, JM jasa modal anggota. SHU per anggota dalam model matematika. SHU PA FA X JU A tambah SA X JMA, di mana SHU PA sisa usaha per anggota, JU A jasa usaha anggota, jasa modal anggota, volume usaha anggota, volume usaha total koperasi, jumlah simpanan anggota, modal sendiri total. Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. SHU yang dibagi dalam sumber dari anggota, SHU anggota jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan, SHU anggota dibayar secara tunai. Materi selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Menurut Edwin B. Flippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, penghargaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan maksud mencapai tujuan individu karyawan. Anggota koperasi. Anggota koperasi minimum harus 20 orang. Latar belakang anggota biasa tidak sama, baik pendidikan, sosial, ekonomi, kepercayaan, atau agama. Karyawan koperasi. Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan koperasi tersebut dan melaksanakan usaha. Karyawan koperasi yaitu melaksanakan pembagian tugas agar dapat lancar mengorganisasikan masing-masing unit aktivitas, mensinkronisasikan kegiatan antar bagian. Manajer koperasi. Manajer adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi, di mana dia bekerja sesuai dengan perjanjian telah disepakati dengan pengurus, karena manajer adalah pemimpin dari semua karyawan. Menurut Suparmisu adalah bukunya Manajemen Koperasi adalah beberapa bidang yang perlu ditangani oleh manajer sebagai pengelolaan usaha koperasi. Bidang administrasi. Administrasi merupakan pendukung lancarnya organisasi, mencakup administrasi keuangan dan pembuatan laporan-laporan.
Bidang perencanaan yaitu rencana kerja, rencana pengeluaran, rencana pemasukan. Materi selanjutnya adalah kepemimpinan. Sebagai suatu gerakan yang tumbuh dari bawah sebagaimana layaknya organisasi swadaya. Esensi masalah kepemimpinan terletak pada keberhasilan dalam perhukuman relatation. The other is the person responsibility for the productivity of. Managerial leadership is process of directing and evaluating the task. Penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok kerja memperoleh pengarahan. Berikut ini ada 4 tipe gaya kepemimpinan menurut Asset Blanker. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan tinggi. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah. Materi selanjutnya. Koperasi pinjam. Manajemen usaha simpan pinjam yaitu dari sumber berupa KKM bersih, modal sendiri untuk KSP yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, modal disetor untuk USP, cadangan URN untuk KSP, cadangan tujuan risiko dan sesuatu tahun berjalan. Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan koperasi. Berdasarkan jangka waktu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka investasi. Berdasarkan sektor usaha di biaya perdagangan industri, pertanian, peternakan, jasa. Analisis pinjam itu analisis terhadap kemampuan berbayar, analisis terhadap kemampuan membayar. Dalam upaya menekan risiko pinjaman mungkin timbul maka calon nasabah peminjam paling untuk dirasakan memenuhi syarat sebagai berikut. Anggota dan calon anggota KSP atau USP bertempat tinggal di wilayah bersangkutan, mempunyai usaha atau peran berpenghasilan, mempunyai simpanan aktif. KSP atau USP harus menentukan beberapa besar nilai pinjaman dan beberapa besarnya nilai pinjaman maksimal. Tidak seperti bank, jaminan pinjaman pada KSP USP merupakan hal yang sangat utama. Materi selanjutnya. Pengertian UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi pergerakan pembangunan Indonesia. Ciri-ciri UMKM usaha bisa berpindah-pindah, jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu. Administrasi keuangan sederhana, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Jenis UMKM itu kuliner. Jenis UMKM itu fashion, domestik, agribisnis. Perbedaan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia. Usaha mikro kecil menengah bertahan terhadap berbagai macam goncang krisis ekonomi. Usaha mikro merupakan suatu badan usaha dikatakan ialah sebagai masuk kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 50 juta rupiah per bulan dalam hal tersebut. Baiklah, di situ aja materi yang saya jelaskan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Bila ada kata-kata salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.